Malik itu Masya Allah, anak sahabat besar. Anas bin Malik, lahir anaknya Malik bin Anas, 93 Hijrah, lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah, dikenal dengan Imam Madinah, Darul Hijrah, Imam Madinah. Antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Pertanyaan, benarkah Anas bin Malik adalah ayah dari Imam Malik? Apa hubungan keduanya? Anas bin Malik dan Malik bin Anas, keduanya tokoh besar dalam sejarah Islam. Dan keduanya bukan anak dengan bapak. Imam Malik bin Anas bukan anaknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan melihat jalur nasabnya Imam Malik bin Anas. Adz-Dzahabi menyebutkan biografi Imam Malik dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala. Beliau adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khuthail bin Amru bin Al-Harith yang bergelar Bani Dhu Asbah bin Auf bin Malik. Siyar A'lam an-Nubala. Nasab Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adz-Dzahabi menyebutkan biografi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adi bin Najjar. Siyar A'lam an-Nubala. Beliau berasal dari Bani Najjar dari suku Khazraj asli Madinah. Anda bisa bandingkan dua nasab ini. 1. Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram. 2. Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman. Jika Imam Malik adalah anaknya sahabat Anas bin Malik, seharusnya kakeknya Imam Malik adalah Malik bin An-Nadhr bin Damdam. Tapi kakeknya Imam Malik adalah Malik bin Abu Amir bin Amr, sehingga keduanya tidak memiliki hubungan nasab. Di samping itu, Imam Malik bin Anas masuk di generasi tabi'ut tabi'in, sehingga beliau tidak bertemu sahabat. Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi SAW. Beliau menjadi pelayan Nabi SAW karena dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sahabat Anas bin Malik bercerita, Rasulullah SAW tiba di Madinah ketika usiaku 8 tahun. Ketika beliau datang, ibuku menggandeng tanganku menemui beliau. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan Ansor, kecuali mereka menghadiahkan sesuatu untuk Anda. Sementara saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya hadiahkan selain putraku ini. Silahkan Anda ambil dan jadikan sebagai pembantu untuk keperluan Anda. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya. Apa hubungan antara sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik? Jika melihat dari sisi nasab, tidak ada hubungannya. Imam Malik juga bukan ulama tabi'in yang pernah menjadi murid sahabat. Hanya saja, ada satu informasi yang dinyatakan oleh Adz-Dzahabi, tahun kelahiran Imam Malik menurut pendapat yang kuat adalah di tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Anas, pembantu Nabi SAW. Siyar A'lam an-Nubala. Demikian, Allahu a'lam. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa Nabi dan para tabi'in, tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dari hal memang diterangkan yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. Ya. Konsekuensi hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi apa? Menjadi syariat. Pasti dia masuk ke dalam bid'ah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan. Sebabnya ada. Ya, diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka itu apa? Masuk di dalam bid'ah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, memang mereka sengaja meninggalkannya.
Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bid'ah. Nah, ini memang kaidahnya di situ. Jangan dibolak-balik. Memang betul, tidak semua yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bid'ah. Mobil tidak ada di masa Nabi. Bid'ah atau bukan mobil? Ya, bid'ah secara bahasa, tapi secara syar'i apa? Tidak. Dia dibolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus, katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Jelas ya? Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau diinginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kalau diinginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadits sa'an min ta'am. Satu sok dari makanan. Bukan gandum, bukan ini. Tapi makanan. Makanan, beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadits. Jangan langsung bilang, oh tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Siapa yang mengatakan bahwa mushaf itu dikumpulkan, itu di masa Uthman. Tidak ada di masa Nabi SAW. Memang tidak ada di masa Nabi. Tapi Nabi SAW sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin As menulis dari beliau. Beliau berkata kepada para sahabat, uktubu li Abi Syah. Ya. Ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Sama dengan sholat tarawih. Ya. Memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma 3 malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum atau ada makna yang melekat ke sana. Ya, tapi itu tadi kaidahnya. Jangan keluar dari makna itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya, sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mani di situ, maka yang seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunnahkan. Nah, itulah pembahasan maulid. Ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Ya. Jadi sebabnya ada di masa Nabi SAW. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Ya. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Nah, itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Nah, ini perkara yang tidak bagus ya. Membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadits, ada dari ijma, ada dari qiyas, ada dari ucapan sahabat. Ya, sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Medina, ya. Ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya, bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat. Baik, jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan di pertemuan ringkas ini. Walaupun banyak sudut ya saya belum jelaskan. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan malam ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Saya pribadi dalam hal ini tidak menemukan yang menjelaskan bahwasanya maksud dari surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Baik Nabi sendiri tidak menjelaskan sebagai para pemusik, demikian pula para sahabat juga tidak ada yang menjelaskan ini maksudnya adalah para pemusik. Demikian pula
para ulama madhab yang 4 juga tidak menyebutkan nama lain dari surat Asy-Syu'ara itu adalah para pemusik. Maka Asy-Syu'ara di sini adalah para penyair. Syair itu tidak sama dengan musik, itu beda. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Jadi syair itu adalah gubahan kata-kata. Dan Al-Quran itu turun pada zaman syair. Al-Quran itu turun pada zaman keemasan syair. Maka Al-Quran yang turun kepada kita itu menjadikan para pujangga, para penyair itu bertekuk lutut karena keindahan bahasa Al-Quran menandingi para ahli sastra dan ahli syair pada zaman itu. Jadi di zaman Nabi itu era keemasan para ahli syair. Sehingga kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bahasanya adalah menjadi tantangan bagi para ahli syair. Termasuk Al-Quran juga menantang para penyair, menantang orang-orang yang kufur kepada Allah. Kalau kamu ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau ragu terhadap Al-Quran, maka datangkanlah surat yang serupa. Maka orang-orang kafir termasuk ahli syair tidak mampu untuk membuat surat yang serupa dengan keindahan bahasa, dengan keindahan kandungan maknanya, dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Paling banter seperti Musailamah Al-Kadzab. Dia bilang kodok. Apa itu kodok? Tahukah kamu apa itu kodok? Itu gaya bahasanya menyuntek Al-Quran, tetapi kosong dengan pesan. Tidak ada pesan di situ. Gajah, apa itu gajah? Tidak ada pesan di situ. Dan gaya bahasanya menjiplak Al-Quran. Jadi syair tidak sama dengan musik. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Sebagaimana di zaman itu era syair, dan syair tidak sama dengan musik. Kemudian kalau syair tersebut didendangkan, itu disebut nasyid. Seperti misalnya Tola'al badru alaina dan seterusnya, itu disebut nasyid karena syair yang didendangkan. Jadi syair yang didendangkan itu disebut nasyid. Nah, kalau di dalam syair tersebut kemudian didendangkan, kemudian diiringi dengan suara ember dipukul, dengan suara kentong dipukul, dengan suara compreng dipukul, dengan suara gitar, dengan suara seruling, lah itu baru namanya musik. Nah, jadi berbeda. Maka kalau pertanyaannya adakah di dalam Al-Quran surat para pemusik, untuk saya pribadi karena kedangkalan ilmu saya tidak menjumpai adanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menjelaskan kepada kita bahwa surat Asy-Syu'ara maknanya adalah surat para pemusik. Demikian pula dengan seorang sahabat yang di samping Nabi, siapa namanya? Hasan bin Sabit atau siapa? Itu juga bukan seorang pemusik. Jadi dua hal yang berbeda. Maka kalau pertanyaan tadi adakah surat para pemusik, maka jawaban saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan penjelasan para ulama yang menafsirkan surat Asy-Syu'ara adalah surat para pemusik. Nah, begitu nggih. Wallahu alam bishawab.